Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Akbar dari 37KSP Robot Indonesia. Dan pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas dan mempelajari tentang penggunaan pin digital input output Arduino ya. Jadi teman-teman sudah mengetahui bahwa pin digital input output Arduino ini dapat digunakan sebagai output dan juga sebagai input. Pada praktikum sebelumnya kita sudah menggunakannya sebagai sebuah output. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan salah satu pin digital input output ini sebagai sebuah input. Dan komponen yang akan kita gunakan sebagai sensor inputannya adalah saklar tekan atau push button ini. Nah, untuk skema rangkaiannya teman-teman bisa mengikuti skema rangkaian berikut ini. Oke, ada dua skema rangkaian yang bisa kita gunakan, yaitu skema rangkaian yang pertama yang biasa disebut dengan skema rangkaian resistor pull down, karena resistornya dihubungkan dengan ground. Dan skema yang kedua disebut dengan resistor pull up, karena resistor dihubungkan dengan pin sumber 5 volt. Nah, untuk praktikum kali ini kita menggunakan yang resistor pull down, dan resistor yang kita gunakan adalah resistor 10 kilo ohm. Untuk pembahasan tentang penggunaan resistor pull up dan pull down ini nanti akan kita bahas lebih mendalam pada pembahasan tersendiri ya untuk resistor pull up dan pull down. Namun untuk kesempatan kali ini teman-teman bisa mengikuti praktikum kali ini dengan menggunakan resistor pull down seperti ini. Dan pada kesempatan kali ini saya menggunakan pin digital 7. Teman-teman bisa memilih salah satu, tidak mesti menggunakan pin digital 7 ya, dan merangkai rangkaian seperti ini. Oke, kita langsung lanjutkan saja ke pembahasannya. Nah, sekarang teman-teman bisa membuka IDE Arduino teman-teman. Di sini saya sudah membuka IDE Arduino saya dan sudah ada dua fungsi utama, yaitu fungsi void setup dan fungsi void loop. Untuk input digital ini pada blok deklarasi dan inisialisasi variabel, saya akan melakukan inisialisasi variabel untuk pin digital input output yang terhubung dengan push button ini. Dan pada kasus ini saya menggunakan pin 7. Jadi saya menggunakan tipe data integer saja. Lalu kemudian saya beri nama, karena saya menggunakan push button maka saya memberi nama push button untuk nama variabelnya. Terserah teman-teman ya, bisa teman-teman misalnya saklar atau pb atau apapun selama tidak melanggar aturan penulisan nama variabel. Dan saya inisialisasikan dengan 7 karena saya menghubungkan dengan pin 7. Cukup untuk deklarasi dan inisialisasi variabel. Lalu kemudian saya melakukan pin mode kepada pin digital tersebut dengan fungsi pin mode. Teman-teman sudah mengetahui pada praktikum sebelumnya fungsi ini, dan dia membutuhkan dua parameter. Yang pertama adalah pin mana yang akan dimodekan, dan pada kasus ini yaitu pin 7, dan sudah saya inisialisasikan dengan variabel push button. Jadi saya bisa mengisikan dengan nama variabelnya dan akan saya modekan sebagai apa, apakah sebagai input ataupun sebagai output. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memodekannya sebagai sebuah input. Jadi kita isi parameternya dengan input. Lalu kemudian apalagi yang akan kita lakukan setting up. Nah, karena nanti kita akan membaca nilai dari pembacaan pada pin 7 ini, apakah dia berlogika high atau berlogika low, atau dia bervoltase 5 volt atau 0 volt, atau dia berlogika 1 atau 0 ya, karena ini adalah pin digital. Maka saya ingin membaca data tersebut pada serial monitor kita. Jadi nanti Arduino akan mengirimkan nilai dari voltase pin pada pin 7 ini ke komputer melalui serial monitor. Maka dari itu saya butuh untuk library serial, dan saya memanggil objeknya yaitu objek serial, dan kita
setting baud rate-nya dengan fungsi begin untuk memulai komunikasi serial, dan baud rate-nya yang saya gunakan adalah 9600. Oke, sekarang untuk fungsi pada void setup hanya ini saja yang perlu kita setting up. Sekarang kita lanjutkan pada fungsi void loop-nya. Apa yang akan kita lakukan? Nah, sekarang kita bisa melakukan pembacaan pada pin 7 tersebut dengan menggunakan fungsi yang bernama digital read. Nah, fungsi ini berbeda ya dengan fungsi sebelumnya. Ketika kita memfungsikan pin digital sebagai output, fungsi yang kita gunakan adalah fungsi digital write karena kita menulis data ke pin tersebut atau memberikan nilai ke pin tersebut. Namun sekarang karena kita fungsikan sebagai input, maka kita justru akan membaca data dari pin tersebut. Maka fungsi yang digunakan adalah fungsi digital read ini. Nah, fungsi digital read ini hanya membutuhkan satu parameter, yaitu pin mana yang akan dibaca nilainya. Dan pada kasus ini yaitu pin 7. Teman-teman bisa mengetikkan 7 seperti ini untuk pinnya. Tapi karena sudah kita deklarasikan dengan nama push button, praktek pemrograman yang baik adalah dengan mengetikkan nama variabel. Oke, seperti ini. Nah, sekarang data ini setelah sudah kita baca menggunakan fungsi digital write, apa yang akan kita lakukan? Karena kita akan menampilkannya ke serial monitor, tentunya ada baiknya kita masukkan nilai bacaan tersebut ke dalam sebuah variabel. Nah, untuk fungsi digital read ini nanti akan menghasilkan nilai 0 atau 1 karena ini adalah pin digital ya. Jadi logiknya ada dua, hanya high dan low atau 0 dan 1. Jadi kita bisa menggunakan tipe data integer karena 0 dan 1 itu adalah bilangan bulat. Namun kita juga bisa menggunakan tipe data yang lainnya, yaitu tipe data boolean misalnya. Jadi tipe data boolean ini bisa menyimpan data 0 dan 1. Jadi yang mana saja teman-teman bisa gunakan, integer bisa, boolean juga bisa. Namun keuntungannya tentu efektivitas jika kita menggunakan variabel yang tepat itu adalah memori yang digunakan pada Arduino akan lebih kecil jika dibandingkan dengan kita menggunakan tipe variabel yang membutuhkan rentang data yang besar. Nah, untuk kesempatan kali ini saya menggunakan tipe data boolean saja ya. Lalu kemudian untuk boolean ini, tipe variabel ini saya beri nama dengan nama nilai bacaan. Karena saya akan menyimpan nilai bacaan dari pin ini ya. Nah, lalu kemudian setelah tadi kita sudah membaca nilai pin dan nilai bacaan tersebut kita masukkan ke dalam variabel, yaitu variabel nilai bacaan, sekarang kita akan print atau akan kita tampilkan pada serial monitor kita. Nah, caranya teman-teman sudah mengetahui pada praktikum sebelumnya. Kita panggil objek serial dan fungsi yang kita gunakan bernama fungsi print atau print line ya, untuk tampilan yang lebih bagus. Dan apa yang akan kita tampilkan pada serial monitor kita? Yang akan kita tampilkan adalah nilai bacaan atau variabel dari nilai bacaan. Oke, demikian saja untuk kodenya. Oh, kita delay juga ya supaya nanti tampilannya di serial monitor lebih stabil. Kita delay setengah detik saja. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan coba upload. Oke, sudah dan uploading, dan teman-teman bisa membuka serial monitor teman-teman dengan mengklik tombol serial monitor. Dan teman-teman bisa melihat pada serial monitor tertulis pada layar 0 ya. Nah, sekarang ini adalah kondisi pada saat push button tidak kita tekan. Nah, sekarang bagaimana nilai tersebut akan terbaca jika kita menekan push button ini? Saya akan coba tekan push buttonnya.
Dan teman-teman lihat pada serial monitor, nilai dari bacaan pin ini akan terbaca sebagai 1. Artinya pada pin 7 itu terdapat voltase sebesar 5 volt. Dan jika kita melepasnya, maka pada pin 7 voltase adalah 0 volt. Oke, jadi inilah logika dari penggunaan pin input digital. Nah, sekarang teman-teman bisa mencoba cara lainnya ya. Jadi bisa tidak jika yang saya print itu saya tidak menggunakan variabel misalnya ya. Misalnya untuk variabel ini tidak kita gunakan, tapi yang kita print adalah langsung sebuah fungsi, yaitu fungsi digital write ini. Saya kopikan ini, saya pastekan, lalu kemudian untuk kode program yang ini saya jadikan komentar, jadi ini tidak akan dieksekusi nanti oleh Arduino atau tidak akan dikompile. Dan kita akan lihat apakah fungsi serial.println ini dapat membaca nilai dari bacaan pin pada pin 7 dengan kita memprint fungsi ya. Oke, kita akan coba cek, kita upload lagi. Oke, sudah dan uploading, dan teman-teman bisa melihat jika saya menekan push button, ternyata kita bisa juga melakukan fungsi print line, dan yang di print adalah fungsi. Jadi penggunaannya sama, antara tadi kita mengoper terlebih dahulu nilai bacaan kita simpan ke dalam variabel, lalu kemudian variabel tersebut yang kita print itu bisa. Namun jika kita langsung print fungsinya, ternyata juga hasilnya sama ya. Jadi saat saya menekan push button, data juga terbaca sebagai 1, dan saat saya melepaskan push button, pin pada pin 7 juga terbaca sebagai 0. Nah, sekarang saya akan jelaskan juga tentang variable scope. Nah, jadi untuk variable scope, untuk variabel yang kita deklarasikan di atas ini atau di luar dari fungsi-fungsi ini, di luar fungsi setup dan di luar fungsi loop ini disebut dengan variabel global. Artinya, variabel ini dapat dipanggil oleh semua fungsi, baik itu fungsi void setup maupun fungsi void loop ataupun fungsi lainnya nanti ya. Kalau kita punya fungsi lainnya, kita bisa menggunakan variabel yang skopnya adalah variabel global. Nah, sedangkan pada void loop ini, teman-teman lihat di sini ada sebuah variabel, yaitu variabel bertipe boolean dengan nama nilai bacaan. Variabel ini tidak bisa kita gunakan pada fungsi setup karena dia dideklarasikan dan diinisialisasikan pada fungsi loop. Nah, ini adalah yang disebut dengan variabel scope. Jadi ada penggunaan variabel yang bisa digunakan pada semua fungsi, dan ada variabel yang skop penggunaannya hanya terbatas pada satu fungsi tertentu. Kita lanjutkan pembahasan kita untuk pembahasan tentang rangkaiannya secara elektronik. Yang kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu penggunaan rangkaian input Arduino dengan menggunakan resistor pull down. Artinya kita menghubungkan resistor ke kutub negatif dari Arduino. Nah, pada saat kita tidak menekan push button kita, maka pada serial monitor kita tadi terbaca sebagai 0 atau pin 7 dianggap bervoltase 0 volt. Mengapa itu bisa terjadi? Karena pada rangkaian ini teman-teman bisa lihat sumber tegangan 5 volt ini saat push button tidak ditekan, maka saklar di sini terputus. Artinya tidak ada arus dari voltase 5 volt sumber Arduino yang masuk ke pin 7. Sedangkan pada pin 7 ini, jika kita lihat jalurnya, dia terhubung dengan pin ground, sehingga pin 7 ini akan terbaca oleh microcontroller sebagai 0 volt karena voltasenya adalah 0 volt ya.
Nah, lalu kemudian bagaimana jika kita menekannya tadi? Maka sumber tegangan 5 volt ini akan mengalir dan masuk ke pin 7, sehingga Arduino atau microcontroller akan membaca pin tersebut memiliki tegangan 5 volt. Itulah yang menyebabkan pada serial monitor kita akan berlogika 1 atau high, ya, karena pada pin 7 tersebut terbaca voltase sebesar 5 volt. Nah, lalu kemudian mengapa kita menggunakan resistor di sini, ya? Kenapa kita tidak menggunakan resistor misalnya? Jadi fungsi resistor di sini, dan di sini kita menggunakan resistor 10 kilo ohm. Fungsi resistor ini adalah sebagai penghambat atau sebagai beban yang melindungi rangkaian dari Arduino, terutama rangkaian satu dayanya. Karena jika tegangan 5 volt ini langsung kita hubungkan dengan pin ground atau terhubung langsung, maka akan terjadi aliran arus listrik yang tidak terkontrol dan nilainya cukup besar sehingga bisa merusak atau rangkaian power dari Arduino kita. Jadi seperti hubung singkat, misalnya teman-teman punya aki yang kutub positifnya dan negatifnya teman-teman hubungi, maka akan muncul percikan api. Nah, itu terjadi karena adanya hubung singkat atau arus yang mengalir cukup besar sehingga terjadi percikan api. Nah, untuk itu karena di sini kita menghubungkan singkatnya yaitu voltase 5 volt, jika tanpa beban resistor ini akan menyebabkan hubung singkat di mana 5 volt ini langsung terhubung dengan ground, maka bisa menyebabkan rangkaian power supply. Nah, mengapa kita menggunakan resistor 10 ohm? Ya, maksud saya 10 kilo ohm. Jadi resistor 10 kilo ohm ini digunakan, tentunya kita sesuaikan dengan data kerja dari microcontroller ATmega 328. Dan pada microcontroller ATmega 328 sendiri, dia memiliki resistor pull up, di mana resistor pull up internalnya yaitu 20 kilo ohm sampai dengan 50 kilo ohm kalau tidak salah. Teman-teman bisa buka datasheet dari ATmega 328 dan kita bisa menggunakan nilai resistor yang mendekati nilai resistor internal tersebut. Untuk nilai pasti resistor yang bisa kita gunakan untuk rangkaian pull up ataupun pull down ini tentunya membutuhkan perhitungan yang lebih mendalam. Teman-teman bisa mengikuti nanti pada pembahasan playlist elektronika, ya. Namun untuk kesempatan kali ini kita bisa menggunakan resistor 10 kilo ohm karena ini sudah banyak digunakan dan stabil dan tidak menjadi masalah untuk Arduino kita, karena angkanya juga arus yang mengalir pada rangkaian ini akan sangat kecil sekali, yaitu sekitar 0,5 miliampere, dan itu angkanya sangat kecil. Oke, demikian untuk kesempatan kita kali ini, dan pada video kita selanjutnya kita akan coba membahas tentang penggunaan input digital Arduino namun menggunakan resistor yang pull up, ya. Dan demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.